Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asma'ul husna wassifatul ulya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas, kembali mengcounter, memberikan penjelasan, meluruskan statement para Ba'alawi yang kadang menggiring opini, mendoktrin, dan merupakan kebenaran satu-satunya. Kenapa demikian? Karena ini kental dengan nuansa doktrin agama. Premis yang dibangun, anggapan yang dibangun, keyakinan yang dibangun, pertama bermula kita cucu Nabi 100%. Kita Habib cucu Nabi 100%. Itu dulu. Setelah itu barulah dibangun narasi-narasi yang memang ditujukan untuk cucu Nabi 100% itu, yang asli itu. Sehingga ketika dibuat narasi, ketika dibuat ceramah-ceramah, penjelasan-penjelasan tentang Ahlul Bait, tentang zuriyah Nabi, tentang kecintaan Nabi kepada mereka, itu diarahkan kepada Ba'alawi yang belum tentu ini. Tetapi diyakinkan kepada muhibbin bahwa kitalah yang asli 100%, berarti ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan semua pemahaman agama itu artinya kita. Terjemahannya maksudnya kita Ba'alawi ini. Itu yang jadi pokoknya, yang kadang menyihir para muhibbin dan orang-orang umum, orang-orang awam yang lainnya. Ini agak-agak susah mengurainya ya. Jadi memanfaatkan ajaran agama untuk kepentingan mereka. Contoh sederhana dulu masalah bendera bertuliskan La ilaha illallah. Ketika dirampas, disita oleh negara atau ditaruh di tempat yang tidak terhormat, di bak mobil misalnya, maka kelompok HTI ini mengatakan ini penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya penghinaan terhadap keseluruhan agama Islam. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah penertiban HTI, penertiban kelompok negara Islam. Inilah perlu kecerdikan, kecerdasan dalam mengurai permasalahan atau memposisikan agama Islam itu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kepintaran Ba'alawi dalam hal ini Habib Hanif memanfaatkan doktrin ajaran agama Islam untuk kepentingan dirinya ada dalam hal pembelaan nasab ini. Jadi yang paling menyeramkan, menakutkan adalah menakut-nakuti umat dengan menggunakan Nabi dan Allah atau Allah dan Rasulnya. Ketika mengganggu Ba'alawi berarti menyakiti Nabi. Tetapi yang digunakan adalah hadis-hadis tentang zuriyah Nabi, hadis-hadis tentang Ahlul Bait, ayat-ayat tentang Ahlul Baitnya Nabi yang asli, tetapi dicangkokkan kepada mereka yang belum tentu asli atau yang terputus itu. Salah satu yang cukup menakutkan adalah ketika orang-orang yang membenci Ba'alawi ini diancam dengan kata musuh Allah, diperangi oleh Allah, berhadapan dengan Allah. Jadi langsung menghadapkan orang-orang yang mempertanyakan nasab, mengkritik Ba'alawi dengan berhadapan dengan Allah. Nih lawan Allah gue. Wah,
Sudah kalau begitu orang pada takut ngeper. Bagaimana cara pengambilan logikanya? Begini, orang-orang yang memutuskan nasab Ba'alawi berarti memutuskan nasab para wali. Sedangkan para wali ini aulia Allah, kekasih Allah, berarti mereka memusuhi kekasih Allah. Barang siapa memusuhi kekasih Allah berarti memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah berarti ngajak perang dengan Allah. Kalau Allah sudah ngajak perang dengan mereka, apa bisa menang? Apa bisa hidup aman nyaman? Itu. Maka Muhibbin ini langsung tiarap, langsung nyembah-nyembah lagi. Tidak ndoro, tidak ndoro. Imam Haddad tuh ngomong walana khairul anami abu. Kami, ayah kami adalah manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Begitu pula Sayyidina Ali, hamba yang diridhoi oleh Allah. Ini Imam Haddad nih ngomong nih di qasidahnya. Wa ila sibtaini nantasibu, dan kami ini bernisbat kepada sibtain Hasan wal Husain. Nasaban ma fihi bidakhani, nasab yang enggak ada kesamaran di dalamnya. Ini berarti nih logikanya nih, kalau yang mengatakan habaib itu bohong, dusta, berarti logikanya nih di mata dia Imam Haddad ngebohong, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Belum lagi Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, wali ilaikum nasab arafuh man qad araf jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf, kata Habib Ali Habsyi. Kalian tahu bagaimana nisbatku. Beliau bukan lagi bicara soal bangga-banggaan, bukan. Beliau lagi tahaddus bi ni'matillah, sedang menunjukkan kenikmatan Allah kepada mereka, dan mereka betul-betul menunjukkan akhlaknya Rasulullah seperti apa. Tapi dia mengatakan jadi Muhammad, kakekku Muhammad, kata Ali bin Muhammad al-Habsyi. Ini logikanya orang yang mengatakan habaib bohong, pendusta, mereka palsu semuanya. Berarti itu Habib Ali Habsyi bohong, dusta, naudzubillah min dzalik. Pakai logikanya dia berarti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, di atasnya Faqih Muqaddam, Sayyidina Abdurrahman Segaf, Sayyidina Muhammad Maulad Dawile, Sayyidina Ali Khala Agasam. Itu bohong juga berarti tuh. Pakai logika ente ini bohong juga berarti nih. Berarti ulama semuanya difitnah bohong, aulia-aulia besar nih difitnah bohong, difitnah dusta, difitnah melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Terus yang begini mau nyari keselamatan ya ikhwan. Intabih, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Jangan kadang-kadang ada netizen yang pengen ikut-ikutan sok kritis, dia nggak tahu apa yang lagi dihadepin, saudara. Dia nggak tahu apa yang lagi dihadepin. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dia pikir ini urusan kecil. Menuduh mereka berbohong itu dia pikir urusan kecil, padahal dia sedang berhadapan dengan Allah. Karena yang dia sedang hadapi adalah aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan kepadanya perang, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang udah diperangin Allah, siapa yang bisa bela? Syakhs adahu Allah, man yudafi anhu. Ada orang diperangin sama Allah, diperangin sama Allah, siapa yang bisa bela? Gulli man yudafi anhu, gulli. Katakan kepada saya, ada orang merangin aulia Allah. Diyakin nih siapa yang ragu? Mereka yang suka fitnah itu baca kok Maulid Imam Ali Habsyi, tahu kalian Habib Ali Habsyi. Mereka yang suka fitnah itu baca kok ratibnya Imam Al-Haddad, dia tahu kualiannya Imam Al-Haddad. Mereka baca ratib Al-Habib bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka baca kok doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka tahu kualiannya orang-orang besar ini. Terus dengan konsekuensi omongan itu berarti mereka semua dusta, berarti mereka semua melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente berarti berhadapan dengan para aulia Allah, dan para aulia Allah ini kalau sudah mereka dimusuhi, maka Allah sendiri yang mendeklarasikan perang. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, maka aku umumkan perang kepadanya. Jadi intabe ya ikhwan, hati-hati, ikutin guru-guru yang jelas, yang sanad ilmuannya bersambung ke Rasulullah SAW. Ikutin kiai-kiai kita, aulia-aulia Allah yang udah jelas. Bagaimana dulu Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, hubungannya begitu dekat dengan para sahadat Labi Alawi dengan habaib. Begitu pula Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami. Apalagi kiai-kiai Betawi di Jakarta nih. Hampir semua kiai Betawi di Jakarta
hampir semua kiai Betawi di Jakarta itu nasabnya, nasab keilmuannya bersambung ke Habib Utsman bin Yahya. Jadi logika yang dibangun adalah ketika seorang mempertanyakan nasab, maka dia menganggap seluruh Ba'alawi itu orang jahat, berdusta, pembohong, pendosa, karena mengait-ngaitkan nasabnya bukan kepada Nabi dengan sengaja begitu. Jadi kita ini menuduh orang-orang soleh di kalangan Ba'alawi ini sebagai pendusta semua. Bagaimana sebenarnya yang terjadi? Kenyataan yang sebenarnya tentang nasab ini adalah masih kepada teori syuhrah wal istifadhah, teori keterkenalan, teori keumuman, husnudzon dan syuhrah wal istifadhah yang sudah sering dibahas. Teori husnudzon, berbaik sangka, dan syuhrah wal istifadhah sudah umum, sudah terkenal, sudah tenar dari dulu-dulu. Jadi teori husnudzon dan syuhrah wal istifadhah ini tidak saja terjadi atau dipakai kelompok luar Ba'alawi, tetapi kalangan internal Ba'alawi, keluarga besar Ba'alawi pun menggunakan metode ini. Ya, kita husnudzon saja, kita ikut saja dengan yang sudah ada dari dulu-dulu. Keluarga besar kita katanya bersambung kepada Rasulullah, ya udah kita juga ikut, kita juga berhusnudzon. Masa mau nolak-nolak? Emang udah masyhurnya begitu. Apakah itu berdosa? Apakah itu sengaja? Apakah itu kemaksiatan? Bukan. Orang-orang soleh, wali-wali aulia Allah dari kalangan Ba'alawi itu sama sekali mereka tidak masuk dalam kategori mendustakan atas nama Nabi. Tetapi oleh Habib Hanif ini dibuat framing bahwa mereka itu tahu, kemudian mereka ramai-ramai berdusta, memanipulasi nasab. Masya Allah. Ini framing menyeram-nyeramkan masalah. Jadi begitu, keluarga besar Ba'alawi itu yang tidak tahu tidak ada masalah, tidak berdosa mereka. Hadis yang mengancam orang yang menisbahkan bukan kepada bapaknya atau kakeknya, apalagi menisbahkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diancam dengan neraka, itu bagi mereka yang sudah dikasih tahu atau sudah tahu tidak nyambung, tetapi masih ngeyel, masih merasa, masih memakai, masih berkoar-koar kepada khalayak ramai, saya cucu Nabi, dalam keadaan tidak terverifikasi, bahkan terputus. Ini yang dimaksud. Jadi bagaimana akhirnya? Akhirnya yang terkena ancaman ini adalah Ba'alawi yang sekarang, karena sudah muncul dakwah dari Kiai Haji Imaduddin, sudah muncul penelitian, sudah muncul kabar bahwa nasabmu terputus, sudah jangan ngaku-ngaku lagi. Titik. Disitulah mereka tahu. Tetapi kemudian mereka ngeyel, maka merekalah yang terancam masuk neraka, alias mengaku-ngaku zuriyah Nabi padahal belum tentu atau belum terverifikasi. Jadi bagaimana dengan ancaman menjadi musuh Allah? Tidak jadi dong. Justru yang menjadi musuh Allah itu mereka yang diancam Allah itu. Bagaimana dengan ancaman tidak mendapat syafaat Nabi? Justru Nabi mengancam mereka masuk neraka karena ngaku-ngaku itu. Jadi zuriyah-zuriyah yang asli seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan lain-lainnya, itu yang mendapat keistimewaan dari Nabi. Lalu bagaimana dengan nama-nama besar kiai-kiai terdahulu, ulama-ulama NU terdahulu, wali-wali terdahulu yang mereka dompleng, yang mereka gunakan untuk juga menakut-nakuti atau mengancam para penggiat nasab peneliti Ba'alawi ini, juga tidak mempan.
karena mereka juga sama menggunakan husnudzon wasyuhrah wal istifadhah, berbaik sangka dan mengakui karena sudah tenar atau terkenal. Belum ada penelitian khusus yang mengabarkan kepada mereka tentang keterputusannya ini. Ya sudah. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Maimun Zubair, para kiai-kiai Betawi di Jakarta, para kiai-kiai di Sunda, Mamak Gentur, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Mamak Bakri, kemudian kiai-kiai di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Syekhna Khalil Bangkalan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, ulama-ulama dulu yang udah jelas. Dia katakan habaib palsu dan lain sebagainya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kiai-kiai ulama-ulama di Indonesia, dari mulai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saudara, radhiyallahu taala anhu, begitu juga Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, begitu juga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan lain sebagainya, saudara. Ulama-ulama besar tersebut dari dulu dalam kitab-kitab mereka mengakui yaitu keberadaan habaib dan menghormati para habaib serta memuliakan mereka. Jadi kalau ada sekarang yang nyerang, mungkin dia dirinya merasa lebih pintar dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mungkin lebih pintar dia daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, dia merasa dirinya lebih hebat dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu bukan berarti kita ini tidak takzim, su'ul adab kepada ulama-ulama terdahulu, karena zamannya sudah berubah. Ulama terdahulu berhadapan dengan Habib atau Pak Alawi yang soleh-soleh, yang sopan-sopan, yang berakhlak mulia, sementara kita berhadapan dengan Pak Alawi yang songong, yang besar kepala, sombong, berkata-kata kotor, buruk, tinggi hati, penuh dengan kemuliaan-kemuliaan dan lain-lain. Jadi ini titik tolaknya, sehingga Allah membukakan siapa mereka sesungguhnya, bagaimana nasab mereka sesungguhnya. Dan setelah datang kabar kepada para Ba'alawi, kemudian para Ba'alawi mengenang, bernostalgia dengan ulama-ulama terdahulu yang mengakui mereka, yang menghargai mereka, yang takzim kepada mereka. Mereka juga takzim kepada ulama, mereka juga bersahabat. Dua kelompok ini saling mengasihi. Itu nostalgia dulu, orang-orang tua dulu. Tapi sekarang mereka tidak. Itu kenangan lama lah, begitu. Jadi untuk yang sekarang sudah datang kabar kepada mereka, dan mereka harus takut dengan ancaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka tersadar. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.